Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadila, kelas D Manajemen Administrasi Obat dan Farmasi dari Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang salep atau unguenta. Salep atau unguenta, pengertian salep. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Fungsi salep. Salep sebagai pembawa atau vehikel substansi obat untuk pengobatan kulit. 2. Sebagai pelumas atau emolien pada kulit. 3. Sebagai pelindung atau protektif untuk mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair dan rangsangan terhadap kulit. Berikutnya, persyaratan salep. 1. Salep tidak boleh berbau tengih. 2. Kecuali dinyatakan lain, untuk salep yang mengandung obat keras atau narkotika, kadar bahan obatnya adalah 10%. 3. Homogenitas. Jika dioleskan pada scripting kaca atau bahan transparan lain yang cocok harus menunjukkan susunan homogen. 4. Penandaan pada etiket harus tertera obat luar. Menurut efek terapeutik dan daya penetrasi atau efek terapi, salep dibagi menjadi 3. 1. Salep epidermis atau epidermic ointment untuk melindungi kulit serta menghasilkan efek lokal, tidak diabsorpsi, dan kadang-kadang ditambahkan antiseptik astringensia untuk meredakan rangsangan atau anestetika lokal. 2. Salep endodermis atau endodermic ointment. Bahan obatnya menembus ke dalam kulit tetapi tidak melalui kulit. Terabsorpsi sebagian untuk melunakkan kulit dan selaput lendir. 3. Salep diadermis atau diadermic ointment. Bahan obatnya menembus ke dalam tubuh melalui kulit dan mencapai efek yang diinginkan. Berikutnya yaitu dasar salep. Dasar salep dibagi menjadi 4. 1. Dasar salep hidrokarbon. Dasar salep ini sukar dicuci, tidak mengering dalam waktu lama, dan menyerap sedikit air. Contoh, vaselin putih, vaselin kuning, campuran vaselin dan serum, parafin cair, parafin padat, dan minyak nabati. Yang kedua yaitu dasar salep serap. Dasar salep yang dapat bercampur air dan membentuk emulsi air dalam minyak seperti parafin hidrofilik dan lanolin anhidrat. Salep yang terdiri atas emulsi air dalam minyak yang dapat tercampur dengan tambahan sejumlah larutan air seperti lanolin. Yang ketiga yaitu dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Dasar salep ini merupakan emulsi minyak dalam air yang mudah dicuci dengan air. Sebagai dasar kosmetik dapat diencerkan air. Contoh, finishing cream. Dasar salep hipodermik. Yang keempat yaitu dasar salep yang dapat larut dalam air. Dasar salep ini juga disebut dasar salep tidak berlemak atau gel, terdiri dari konstituen larut air. Contoh, PEG, campuran PEG, peragakan, dan bumi arabicum. Berikutnya yaitu cara pembuatan salep. 1. Peraturan salep pertama, yaitu zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan. Contoh, camphor, mentol. Peraturan salep kedua, larut dalam air. Jika tidak ada peraturan-peraturan lain, dilarutkan lebih dahulu dalam air, asalkan air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep. Contoh, protagol, kolargol, tanin, kokain, HCl.
sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbuk lebih dahulu, kemudian diayak. Contoh, sulfur, seng oksida, chloramphenicol. Peraturan salep keempat, salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan, campurannya harus digerus sampai dingin. Contoh resep dari Dokter Gila, Jalan Prambanan, nomor 29 Klaten, telepon 078 2016, SIP 180/Dokter Umum /2020, nomor 05 tanggal 18 Juli 2020. Recipe neomisin 6 presentase, hidrokortison 6 presentase, vaselin flavum et vaginta, mistevac 6 unguentum signa usus externus da inviginti. Artinya, ambillah neomisin sebanyak 1%, hidrokortison sebanyak 1%, vaselin flavum sampai 50, buat dan raciklah 1 salep untuk pemakaian luar. Diberikan sebanyak 20 gram. Nama pasien, Salsa, umur 20 tahun. Alamat, Jalan Banjarsari. Perhitungan bahan. Neomisin 1 dibagi 100 dikali 20 sama dengan 0,2 gram menjadi 200 mg. Hidrokortison 1 dibagi 100 dikali 20 sama dengan 0,2 gram menjadi 200 mg. Vaselin flavum 20 dikurangi 0,2 gram ditambah 0,2 gram sama dengan 19,6 gram menjadi 19,600 mg. Prosedur kerja. Siapkan alat dan bahan. Alatnya terdiri dari sendok tanduk, pot salep, etiket biru, mortir dan stamper beserta alasnya, kertas perkamen, sudip, timbangan miligram dan anak timbangan. Bahannya terdiri dari neomisin, hidrokortison, dan vaselin flavum. 2. Menyetarakan timbangan, kemudian timbang semua bahan. 3. Masukkan neomisin ke dalam mortir, gerus homogen. Keempat, kemudian masukkan hidrokortison ke dalam mortir, gerus homogen. Kelima, masukkan vaselin flavum, gerus homogen. Kemudian masukkan ke dalam pot salep ukuran 30 ml. Yang terakhir yaitu beri etiket warna biru karena pemakaian luar. Berikut contoh etiketnya. Nomor 05, tanggal pembuatan resep 18 Juli 2020. Pro Salsa. Oleskan tipis-tipis untuk pemakaian luar. Dan jangan lupa diberi tanda tangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.